ya berada terpengaruh ya dengan filsafat yang kosong dan palsu. Memang kita sadar bahwa untuk mempertahankan kesetiaan beriman pada zaman ini bukan hal yang mudah. Selalu saja ada banyak tantangan, tawaran yang membawa kita ke tepi jurang ketidaksetiaan kalau kita tidak mau menggunakan kata pengkhianatan, mengkhianati Tuhan. Mungkin kalimat itu terlalu kasar. Kita menggunakan kalimat yang lebih halus, tidak setia. Sebagai orang-orang beriman dan berpengharapan, kita akan terus berjuang agar tangan kita tidak pernah terlepas dari genggaman Tuhan. Itu sebuah proses perjuangan kita, supaya tangan ini tidak pernah terlepas dari genggaman Tuhan. Hati kita tidak pernah membelot dari kebenarannya. Mata kita tidak pernah tertutup untuk terus melihat dan mengagumi keindahan segala ciptaannya. Telinga kita tidak pernah tertutup untuk terus mendengarkan firman-Nya dan juga mendengarkan orang lain. Kaki kita tidak pernah berhenti berlangkah untuk pergi menjumpai, mengunjungi satu terhadap yang lain. Dan mulut kita tidak akan pernah tertutup dan berhenti untuk terus menyuarakan, mewartakan kabar sukacita Injili. Kita tahu dan yakin hanya dengan hidup tetap dan berakar di dalam Tuhan, kita berbuahkan hal-hal baik, indah, dan menyenangkan dalam hidup ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika hidup ini berakar dalam Tuhan, maka kita tidak akan merasa terasing darinya. Dan sekali lagi, kalimat yang akan muncul adalah aku mengenalnya dengan sangat baik. Luar biasa kan? Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Juga cuplikan pesan Paulus. Bersyukur seperti yang saya sentil dalam kata pembukaan, itu merupakan ekspresi toton imbi toton naimo mangdite kamping moy. Bersyukur tidak sekedar terima kasih, itu tidak cukup, tetapi bersyukur bagi kita adalah sikap. Itu adalah gaya hidup, orang bilang. Itu adalah cara berpikir. Karena itu teruslah bersyukur. Bersyukur sekali lagi bukan karena hidup ini lurus-lurus saja. Bersyukur bukan karena hidup ini tidak pernah mengalami kejatuhan. Tidak. Tetapi bersyukur bahwa ketika kita jatuh, tangan Tuhan mengulur, mengangkat kita kembali, sehingga kita bisa meneruskan perjalanan ini. Saudara-saudari yang terkasih, Om Bone dan Tanta, keluarga, mengakhiri renungan ini, saya menceritakan kisah ini.
kisah yang ya sering kita dengar di dalam kehidupan kita. Seorang nenek, dia menjelaskan 5 kualitas dari sebuah pensil kepada cucunya. Seorang nenek ya menjelaskan 5 kualitas pensil kepada cucunya. Kualitas pertama, pensil mengingatkan kamu bahwa kamu bisa berbuat hal yang hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil ketika menulis. Kamu jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkahmu dalam hidup kita. Ketika kita menulis, tangan akan bergerak. Dan dalam hidup ini ada tangan tersembunyi yang terus menuntun kita. Dan itu tangan Tuhan. Dan dia akan selalu membimbing, menuntun kita menurut kehendaknya. Kualitas kedua, dalam proses menulis, nenek kadang beberapa kali harus berhenti. Sudah asik menulis, tiba-tiba berhenti. Dan menggunakan rautan atau runcing kita bilang, untuk menajamkan kembali pensil itu. Rautan itu pasti akan membuat si pensil menderita. Kasih pensil dia menderita. Ya. Tetapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kamu, cucuku. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima kesusahan dan penderitaan, karena mereka lah yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Kualitas ketiga, pensil selalu memberi kita kesempatan mempergunakan penghapus untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Dan guru MT pensil tei oleh penghapus. Ya, kalau ada yang salah menulis, dihapus. Oleh karena itu, memperbaiki kesalahan kita dalam hidup ini bukanlah hal yang jelek. Itu bisa membantu kita untuk tetap berada pada jalan yang benar. Kualitas keempat, bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah luarnya, melainkan arang di dalamnya. Kiot miteng, ya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah selalu dan sadarilah segala sesuatu di dalam diri. Yang terpenting itu bukan ada di luar, tetapi yang ada di dalam. Dan kualitas terakhir, kelima, sebuah pensil selalu meninggalkan tanda atau goresan. Ketika kita menulis, dia tinggalkan huruf-huruf dan seterusnya. Seperti juga dirimu, kamu harus sadar kalau apapun yang kamu perbuat dalam hidup ini akan meninggalkan kesan. Oleh karena itu, berhati-hatilah selalu dan sadarilah semua tindakan. Dan saya selalu katakan hidup ini sebenarnya suatu proses pedang. Kita mau tinggalkan sesuatu, seperti pensil dia tinggalkan hasil pensil. Kita juga perjuangan dempul buku teletoni ini ujung-ujungnya adalah kita mau menggores sesuatu, meninggalkan sesuatu untuk dunia, sehingga itu akan menjadi ya cerita. Saudara-saudari, apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, tidak terlepas dari keberadaan kita secara keseluruhan, ujung kaki sampai ujung rambut. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Bersyukur dan berterima kasihlah.
Selamat Om Bone, Tante, sekeluarga. Terima kasih karena perayaan hari ini mengingatkan kami juga bahwa hidup ini perlu disyukuri. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdiri, kita menyampaikan doa permohonan kita. Tuhan Sang Cinta akan selalu mendengarkan setiap ungkapan hati umatnya. Mari kita dengan rendah hati berdoa. Ya Bapa, jagalah dan lindungilah keluarga Bapak Bonifasius ini. Semoga hidup mereka selalu diwarnai oleh sukacita dan kegembiraan. Marilah kita memohon. Ya Bapa, anugerahkanlah berkat-Mu bagi anggota keluarga kami masing-masing yang lagi sakit dan menderita. Semoga mereka diteguhkan, dikuatkan dan disembuhkan. Marilah kita memohon. Ya Bapa, pandanglah semua yang hadir dalam perayaan syukur ini. Semoga iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Marilah kita memohon. Ya Bapa, kami kenang semua anggota keluarga Bapak Bonifasius yang telah meninggal dunia, dan juga keluarga kami masing-masing. Semoga mereka semua Kau perkenankan menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu dalam surga. Marilah kita memohon. Bapa Maha Kasih, itulah doa dan ungkapan hati kami, putra-putrimu. Dengarkanlah dan kabulkan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa agar persembahanku, persembahanmu dan seluruh intensi kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau selalu menghidupi kami dengan sabda dan roh-Mu. Jadikanlah kami semakin menyerupai Dia yang membebaskan kami, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahai Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Siprianus, semua rohaniwan dan seluruh umat kesayangan-Mu. Bersama keluarga Bapak Bonifasius, kami mensyukuri atas segala bentuk berkat yang Kau anugerahkan kepada mereka. Tuntun dan jaga mereka di dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka selanjutnya. Kami bersyukur bersama mereka yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, ulang tahun tabisan. Berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu yang kini hadir dalam perayaan ini, dan juga anggota keluarga kami yang kini sedang sakit. Semoga oleh berkat-Mu kami senantiasa akan selalu teguh dan kuat di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Keluarga besar dari Kraing Bonifasius dan juga anggota keluarga kami masing-masing yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Kasih kami, anak-anak yang
Saudara-saudari, lihatlah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Berbahagialah kita yang kini diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
belum bisa bertemu.